Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada murassaman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat waz zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadan da'i ila ad-dini bi awdahil bayyinat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujtahidin bin nasriddin wa idhalatil muntirat. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bit taqwallah faqad fadha man ittaqa wa khaba manil 'asa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat di siang hari dan baik ini di bulan Ramadan, di Jumat kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, marilah sama-sama kita merenungi betapa besarnya nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Bayangkan betapa tidak, di hari nan baik, di hari Jumat di bulan Ramadan ini, tentunya masih ada saudara-saudara kita yang dengan sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat iman yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain, tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, tidak punya daya dan kekuatan untuk hadir bersama kita menunaikan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalah kita mau membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita sering mengenal istilah zuhud, yaitu mengedepankan kepentingan akhirat. Salah satu ulama ternama kita, Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani, dalam kitab yang sangat terkenal, kitab Nasaihul Ibad, mengungkapkan tentang makna zuhud ini. Oleh karena itulah khatib di hari ini akan membahas tema tentang makna yang terkandung dalam kalimat zuhud, intisari kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, secara singkat, zuhud menurut Imam An-Nawawi adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, di mana hati seseorang lebih condong kepada kehidupan akhirat tanpa melalaikan tanggung jawabnya di dunia ini. Zuhud bukanlah membenci dunia dan meninggalkan semua aktivitas dunia, tapi zuhud merupakan salah satu sikap terpuji dalam Islam. Allah memerintahkan hambanya untuk menyeimbangkan diri dalam perkara dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia, dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan ada 3 makna zuhud yang beliau nukil dari Ibnu Abbas. Ada 3 huruf yang menjadi makna zuhud. Yang pertama, huruf za adalah meninggalkan zina, meninggalkan perhiasan, maksudnya adalah meninggalkan kemewahan dan gemerlap dunia ini, tidak mementingkan keindahan lahir dan luarnya saja, karena kemuliaan seseorang tidak terletak pada kemewahan dan gemerlap dunia ini, tapi terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling hebat, orang yang paling keren itu bukanlah orang yang penampilannya saja, tapi yang paling tinggi adalah orang yang bertakwa.
Itu pula lah makna tujuan Ramadan yang kita lakukan 1 bulan penuh ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi pribadi yang tidak hanya lahirnya saja orang terheran-heran, tapi ketakwaannya yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang mendapatkan keajaiban rezeki, keajaiban kehidupan dari Allah, karena kita termasuk pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang Ramadannya Allah terima. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua adalah huruf H, adalah meninggalkan hawa nafsu. Maksudnya meninggalkan hal-hal yang dicintai hawa nafsu. Karena banyak orang terjatuh dalam kehinaan karena mengikuti kesenangan atau kehendak hawa nafsunya dalam berbuat sesuatu yang tidak baik dan diridai Allah. Lihatlah hari ini hampir semua berita-berita di media sosial kita tentang berita tentang korupsi dan berbagai macamnya, pencucian uang dan berbagai macamnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu yang luar biasa. Guru kita Gus Baha sering mengungkapkan, ya, kalaulah untuk makan 1 piring saja cukup, kenapa harus kemudian korupsi? Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Padahal perut kita hanya cukup untuk 1 piring saja sudah cukup. Tentulah tidak perlu untuk korupsi dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa harta haram itu bukanlah sesuatu yang baik untuk kita dan keluarga. Tapi harta haram itu adalah racun yang kita suapkan kepada anak-anak kita dan istri dan anak-anak kita. Mustahil racun itu akan mendatangkan satu kebaikan, tapi sebaliknya dia akan menjadi kerusakan bagi kita dan keluarga. Mudah-mudahan di negeri kita ini para pemimpin dan rakyatnya dan semuanya menyadari bahwa yang halal itu adalah sesuatu yang baik dan yang haram itu sesuatu yang tidak baik, dengan cara yaitu meninggalkan hawa nafsu yang tidak baik tadi. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga adalah huruf da, adalah yaitu meninggalkan keduniawian. Maksudnya tidak mengutamakan dunia dan meninggalkan dunia dari pujian makhluk, dari kenikmatan dan dari kemewahan pada makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena kecintaan pada dunia sering melalaikan kita pada kecintaan dan ketaatan pada Allah sang pemilik dunia ini. Hari ini orang dianggap keren dan terpuji kalau dia FYP, kalau dia viral dan berbagai macamnya. Orang selalu mengatakan, wow, dia keren dan berbagai macamnya. Padahal semuanya atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita ini. Bahkan dalam haji pun, lakal hamdu, hanya Allah yang patut kita puji. Kalau Allah ingin menghinakan kita dalam hitungan sesaat, sedetik pun akan menjadi hina dan semua orang akan meninggalkan kita. Sehingga orang bertakwa itu luar biasa. Orang yang hidupnya dekat dengan Allah, yang menganggap semuanya adalah titipan Allah. Tidak ada yang patut untuk disombongkan dalam kehidupan dunia ini. Kalaulah pada akhirnya hanyalah 3 helai kain kapan yang akan kita bawa saat kematian untuk laki-laki dan 5 helai kain kapan untuk perempuan. Bayangkan, renungkan di bulan Ramadan ini, andai kata hari ini menjadi hari terakhir kita dan keluarga, kita dimandikan orang, lalu diikatkan 3 helai kain kapan, lalu kita kemudian dibawa ke kuburan, disolatkan, dibawa kuburan, selesailah semua kehidupan itu. Lalu apa juga yang hendak kita sombongkan dari kehidupan dunia ini kecuali ketaatan kita kepada Allah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, zuhud yang dimaksudkan dalam kitab Nasaihul Ibad ini mengandung setidaknya 5 perkara. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan semua yang dapat melalaikan pada Allah. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Yang keempat, sabar ketika dizalimi orang lain. Yang kelima adalah qanaah terhadap rezeki yang diterima. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, dengan demikian Imam Nawawi ingin menegaskan bahwa zuhud merupakan sikap hati yang tidak terpikat oleh dunia dan segala isinya. Meskipun seseorang memiliki atau mampu memiliki harta benda yang banyak, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya atau hidup dalam kemiskinan, tetapi menjaga hati
agar tidak terikat kepada dunia ini. Hal ini berarti bahwa seseorang tetap bisa bekerja, tetap bisa berusaha dan memiliki harta namun harta tersebut tidak menguasai hatinya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, sehingga dengan harta itu ia tetap pada kehidupan akhirat dan ibadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan pesan Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77, yaitu Allah katakan wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah kaya, tapi kekayaannya yaitu untuk kemudian mendekatkan ia kepada Allah. Khadijah kaya, kekayaannya mendekatkan pada Allah. Utsman bin Affan kaya, bahkan sampai hari ini aset wakafnya masih dijaga kerajaan Saudi. Tapi tahukah kita, kekayaannya semuanya mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya melupakan Allah sang pemilik kekayaan itu. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, semoga Allah mudahkan kita semua menjadi pribadi yang zuhud dengan tetap semangat berbuat kebaikan di dunia ini. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan, karena kematian itu pasti akan datang pada kita dan keluarga. Dunia ini pada akhirnya hanyalah sebatas kenangan, hanyalah sebatas cerita. Oleh karena itu, buatlah cerita yang baik dalam kehidupan kita dengan cara berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi a'ada wal qarar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu amman naha wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadiman ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman katsiran. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, baru kemarin sepertinya kita marhaban ya Ramadan, kita sambut Ramadan. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan, 14 Ramadan dan insyaallah 15 Ramadan. Sedih hati kita, sebentar lagi Ramadan ini akan berakhir dari kita. Pertanyaannya sederhana, apakah Ramadan kita tahun ini diterima Allah atau tidak? Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Apakah masih mungkin kita ketemu Ramadan tahun depan? Itu rahasianya Allah. Manfaatkanlah 16 hari ke depan. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, yang menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang zuhud, pribadi yang bertakwa, pribadi yang la'allakum tashkurun, yang bersyukur kepada Allah, pribadi yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Angkat tangan kita semua secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan dan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Rabb ya Razzaq, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kami dan keluarga kami. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga. Jauhkan kami dari makan harta yang kau haramkan. Jauhkan kami dari makan harta riba yang kau haramkan. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api nerakamu. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb.
Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rabb negeri yang baldah thayyibah rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami rakyatnya. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Rabb, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa yang kau jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana timna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru yazkurkum wa la zikrul ajal wa akbar. Aqimus salat.